siangnya juga nggak terlalu panas ya. Gimana kalian kabarnya? Baik, Baik, nggak ada yang kepanasan ya? Oke, saya di sini mau memperkenalkan diri dulu. Kenalkan saya Ayu Sukawati. Kalian bisa panggil saya Sekar. Saya baru berumur 20 tahun. Saya kira pasti kalian ini juga umurnya nggak jauh beda dari saya. Betul? Betul ya. Karena kita juga ini ya mengisi G-Form yang dimana topiknya itu membahas tentang berkumpulnya bimbingan kelompok sebaya gitu. Pastinya kalian nggak jauh beda ya umurnya dari saya. Oke, di sini saya sebagai konselor kalian yang akan memimpin bimbingan kelompok pada siang hari ini. Oke, dari saya sudah perkenalan, jadi kalian yang harusnya perkenalan dulu. Oke, dimulai dari sebelah kanan. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Zahro, bisa kalian panggil Zahro. Aku dari jurusan sastra C. Selamat kenal, Kak. Kenalkan, nama aku Nadia Dita, biasa dipanggil Nadia, aku dari jurusan Halo semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Dilan Widianti, aku dari jurusan teknologi pangan. Oke, kalau aku sendiri kalau biasa bisa panggil aku Nani aja. Aku dari jurusan teknik informatika. Halo semuanya, aku Rahma. Aku dari prodi Dunia dan Sains. Selamat siang semuanya, nama aku Nata Salwa, dan namanya panggil Nata aja. Aku dari jurusan Pendidikan dan Sastra Indonesia. Salam kenal semuanya, aku Amanda, aku dari jurusan Kedokteran Forensik. Perkenalkan, nama aku Nurul Zubaidah Syakil, biasa dipanggil Sarah. Umur aku juga belajar sama anak Unpad, usia aku 19 tahun, dan sekarang aku ada di jurusan psikologi. Semuanya, kenalkan nama aku Tina Bestari, biasanya aku dipanggil Tina. Umur aku jauh beda, aku usianya 20 tahun, aku dari program studi pertanian. Oke, saya mau mention dulu 20 tahun sama kayak saya udah pindah sama Clara. Satu lagi saya udah 20 tahun, aku 19 tahun. Oh, 19 tahun ya? Ya, tahun ini 20. Oh, gitu. 20 tahun kan? Oke, satu lagi 20 tahun. Oh, Nata. Sama? Iya. Yang lainnya aku berapa? Masih 19. Sama? 11 ya? Kalau Manda sendiri? 19. Oke, 19. Oke, kita emang udah sebaya banget ini ya, karena nggak cukup beda, nggak ada yang lebih dari 20 tahun. Ya, paling tinggi 20 tahun. Oke, di sini kalian masih diem-dieman, jadi kita kayaknya perlu lebih dekat lagi di close gitu lah. Oke, kalian tahu nggak ice breaking? Udah pastinya. Oke, kita mau ice breaking ini. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, SBM yang aku kasih ke kalian ini, kalian tahu nggak Squid Game yang lagunya itu Mingle Game Song? Pernah dengar sih, pernah dengar sih, cuma Oke, boleh aku play-nya play dulu di YouTube ya. Ini Squid Game 2 kan namanya belum Squid Game 2. Kita kan sebenarnya jadi kita termasuk Gen Z dan kita pastinya bakal ngikutin tren di dunia maya ya. Oke, kita boleh mulai SBD-nya. Oke, saya jelasin dulu SBD-nya di sini itu kan bakal mengutari ini ya posisi kita ini di dalamnya tentunya juga kalian menari gitu, menarinya ya jangan yang bener-bener gitu ya, maksudnya yang jangan kayak heboh terlalu heboh banget, tapi semangat gitu larinya. Dan larinya kalian ini mengikuti lagu saat di play. Tapi kalau lagu playnya udah saya pause, kalian akan mendengarkan instruksi saya.
Nah, instruksi saya itu salah satunya misalnya urutkan dari warna baju gitu. Nah, jadi warna baju dari yang paling muda ke yang tua. Nah, nanti kalian barisnya ke tengah sini. Jadi yang tadi kalian ke belakang, kalian ke tengah gitu. Jadi kalian mendengarkan musik, kalau musiknya udah di pause, kalian dengarkan saya. Oke. Nah, selama kalian mengurutkan itu, saya akan menghitung 5 detik. Nanti kalau udah lewat dari 5 detik masih ada yang belum masuk barisan, anak tersebut akan saya hukum, tapi hukumannya bukan yang berat. Saya akan menyuruh dia untuk memperkenalkan diri singkat saja, apa kayak memberitahukan ke kita jati dirinya itu seperti apa, gitu. Kayak dia suka apa, dia minatnya apa, kayak gitu. Singkat aja, 2-3 kalimat. Gitu. Oke, boleh. Ada pertanyaan ada ya? Oke, begini ya. Oke, saya stay di sini ya. Nanti saya juga lihat apakah ada yang keluar dari barisan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yang semangat, yang semangat. Sambil nyanyi dong, guys. Oke. Stop, urutkan dari ukuran sepatu. 1, 2, 3, 5. Oke, pas. Oke. Kamu berapa ukuran sepatu? 6. Ya, dengan 6. 36. 39. Oke. Kita juga tadi ngurutkan dari bulan kelahiran. Saya belum nanya. Kalian boleh urutkan dulu deh bulan kelahiran. Aku tadi bilang ke kamu ya? Oh iya, Aku bilang iya, Oke, kamu aku Februari. Aku April, Agustus, September, Juni. Lalu hukuman lanjut ada berapa? Agustus ya. September, Oktober, November. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, tadi yang kena hukuman Clara, Amanda, sini Gimana guys dengan SPG ini? Karena tadi sempat nanya-nanya ya. Oke, karena kalian bertiga kena hukuman, sebenarnya bukan hukuman sih. Ini kayak lebih saling memberikan informasi diri kalian kepada teman-teman, biar teman juga tahu oh kita suka ini, aku juga suka. Oke, mulai dari Rika dulu. Kita mesti ketemu. Mungkin dari mana kesukaan kamu, mungkin kalian Semuanya, aku sebenarnya punya hobi menulis, melukis juga, suka bikin blogger juga, tapi kadang merasa apa ya, nggak tertuang aja, tapi sering bikin tapi nggak tertuang aja kan. Ada yang suka juga melukis, kakak bisa. keren Sama Indonesia melukis. sama saya bisa Bisa aja. Lara bagaimana? Aku ya sebenarnya jadi aku kembarannya itu atau buku itu renang cuma sejak kuliah itu lebih ke renangnya pas pulang ke rumah aja ke rumah asal. Jadi pas di kuliah ini nggak terlalu sering. Terus aku juga suka masak, aku suka bikin sesuatu yang kayak gelang ini yang sendiri. Jadi renang sama masak sama Ini sebelumnya ada suka ini nggak kunci gitu ada suka kamu juga aku beli
Lu nggak jual ya? Cuma bantuin biar dapat Iya juga. oke. Ya gitu sih. Bisa tuh dibuat ide jualan lah. Iya. Oh iya. Apa itu KWU ya? Kewirausahaan. Jadi zaman dulu yang Iya. Di SMA ini kasih di sekolah ya. ya masuk sekolah gitu. Ayo sekarang ada. Jadi sama soalnya aku ada sudah mengalir diri kalau aku sebenarnya orangnya cukup aktif, aku suka banyak kegiatan belajar nyanyi, terus juga berenang, juga sering dengan juara dan juga kita biasanya harus suka jadi kalau teman semua punya kesukaan kayak mungkin naik gunung atau belajar di pantai, kawan-kawan kayak Kita, saya mention bisa nyanyi. Kamu bagus banget kan? Akhirnya sekarang bisa berbentuk bagus ya. Kenapa gitu Anda? Nggak pernah pakai Oh gitu. belajar mungkin sambil ini nyanyi Oh nggak kepakainya karena sibuk. Ya mungkin karena pakainya karena nggak pede. Keren sih kamu berdua. Dari kalian yang nggak pernah hukuman apa mau memperkenalkan diri juga? Bukan memperkenalkan diri sih, menceritakan diri kalian. Gak ada yang mau? Gak ada yang mau, gak apa-apa. Tapi kalian gimana nih setelah ikut SBG tadi? Apakah kalian masih deg-degan atau masih merasa awkward gitu karena saling pertama kali ketemu? ya Gila deh. Tapi kita juga masih sebaya loh. Jadi akrabin aja gitu. Jangan campur-campur. Oke, sini saya juga nggak akan nyambung orang-orang gitu. Saya kan juga umur sama kayak kalian, jadi saya ngerti kok apa yang kalian rasain, yang kalian itu kita bakal. Oke, kalian sebelumnya ini ya sudah mengisi Gform yang sudah saya share di media sosial saya. Itu kalian kan orang-orangnya ini ya 9 orang. Oke, dan tentunya kalian mengisi itu karena tertarik dengan topiknya. Oke, jadi tapi kalian juga udah ini ya mengerti ya kalau di dalam cara kita buat selesaiin topik yang saya bahas itu adalah bimbingan kelompok. Dari bimbingan kelompok itu sendiri, ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Ada yang tahu ya? Belum ya? Oke, jadi bimbingan kelompok itu sendiri adalah pemberian bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada saya sebagai konselor melalui kegiatan yang dimana kegiatan itu memanfaatkan dinamika kelompok dan kalian yang berkumpul sebagai kelompok ini akan menuangkan ide, pendapat, saran, dan juga solusi yang dimana solusi tersebut akan mengarah pada topik kita pada siang ini. Begitu, itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini tentunya harus ada kelompok itu sendiri. Kemudian ketika kelompok itu sudah ada dan dihadirkan, maka kelompok yang ada tersebut harus berkontribusi dalam memikirkan solusi ide-ide mereka, kontribusi mereka untuk membahas, mendiskusikan topik-topik yang dibahas, topik-topik yang aktual yang lagi hangat dibicarakan di sini. Gitu. Oke, udah ngerti? Oke, terus ada juga tujuannya, tujuan tertentunya ya pastinya kita untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, masalah yang masih hangat yang perlu apa ya, perlu ide baru gitu untuk digabungkan ide tersebut kemudian dicari solusinya. Tentunya itu tujuannya. Tapi selain itu juga tujuan tersebut bisa membuat kalian semakin sosialisasinya tinggi. Gitu. Jadi kalian udah
bisa baik. Oke, kemudian tentunya saya di sini sebagai konselor kalian memiliki asas gitu ya. Nah, asas ini adalah sebuah keharusan gitu bagi saya dan kalian sebagai konselor saya pada siang hari ini untuk dijaga gitu harusnya. Asasnya itu terdiri dari asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kenormatifan. Mungkin asas kesukarelaan sudah kita mention tadi dan kita singgung kalau kalian yang mengisi Jivo ini juga secara sadar tertarik gitu ya dengan topik siang ini. Nah, oleh sebab itu kalian datang ke sini. Nah, saya akan menjelaskan asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini, kalian yang datang pada hari ini tidak boleh gitu ya membicarakan atau mengutip lagi apa yang sudah kita sampaikan. Apapun itu katanya kalimatnya tidak boleh ada orang lain selain kita di dalam ruangan ini. Begitu pun dengan saya. Karena kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di tengah sesi bimbingan kelompok ini. Bisa saja ada dari kalian yang ke-trigger gitu. Jadi kita perlu menjaga rasa masing-masing dari kita itu. Takutnya ada sesuatu kita ada yang trauma, kita perlu menjaga kerahasiaan itu. Oke, kemudian asas keterbukaan ini nggak kalah penting juga. Kalian di sini tujuannya kan untuk menyelesaikan dari suatu topik itu ya. Topik tersebut juga adalah topik tersebut diangkat karena topik tersebut itu bermasalah gitu dan masalah ini perlu diatasi. Nah, tentunya kalian harus memiliki keterbukaan. Keterbukaannya ini keterbukaan secara ide kalian, secara pikiran kalian itu bagaimana, dan kalian nggak perlu ini ya canggung atau takut dalam mengutarakan pendapat kalian. Terbuka saja. Oke, kemudian yang terakhir yaitu asas kenormatifan. Di asas kenormatifan ini sesuai dengan namanya normatif. Jadi kalian boleh aja memberikan pendapat sebenarnya, namun kalian perlu mencermati kata dan memberikan suatu kalimat itu yang bernorma. Juga perilaku kalian dijaga gitu ya. Karena takutnya ada yang tidak nyaman dengan hal itu, ada yang merasa singgung begitu. Oke. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan tahap-tahapannya. Saya itu kan dari jurusan bimbingan dan konseling sama kayak Ahmad. Betul. Saya semester 1. Oh, semester 1. Oke. Di sini saya sudah semester 6 jadi. Oke, jadi di setiap bimbingan atau kegiatan gitu ya, tentunya kita punya strukturnya masing-masing agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, sama halnya dengan kegiatan kita pada saat ini mempunyai tahapan-tahapan. Di dalam tahapan itu sendiri ada tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, saat ini kita di tahap 1, yaitu pembentukan. Nah, pembentukan ini kita saling kenal, saling mengenalkan diri. Pembentukan juga saya memberikan pemahaman-pemahaman dasar pada kalian tentang bimbingan kelompok. Begitu, saya menjelaskan tentang asas-asas seperti itu. Saat ini kita ada di tahap 1. Kemudian yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan ini dari tahap pembentukan itu ketika kita sudah mulai nyaman, kita sudah mulai kenal satu sama lain, kita mencoba untuk make sure pada diri kita sendiri kalau kita bakal lanjut ke tahap ketiga yaitu tahap kegiatan. Dan ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap kegiatan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, kita akan mulai brainstorming, kita akan mulai berpendapat out of the box sesuai dengan topik yang kita bahas pada saat ini. Tahap terakhir yaitu tahap pengaturan. Kita akan mencari kesimpulan, membuat kesimpulan, dan menentukan solusi-solusi apa saja yang kita dapatkan. Oke, langsung presentasi. Oke, saya di sini akan memberikan kesepakatan, yaitu kesepakatan waktu bimbingan kelompok kita ini. Dari saya sendiri yaitu sekitar 30 sampai 40 menit. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bersedia? Oke, baik. Kita akan memulai bimbingan kelompok ini
30 sampai 40 menit. Sanggup ya? Oke, kita lanjut nih ke tahap kedua, yaitu tahap peralihan. Di sini tentunya kalian apakah ada rasa keberatan gitu ya, atau keterpaksaan mengikuti atau bahkan mengisi di form tersebut, atau bahkan datang ke sini pun karena keterpaksaan. Apakah ada? Oke, jadi di sini saya cukup ini ya, saya juga harus menilai ekspresi kalian karena takutnya ada ketidaknyamanan di antara kita gitu. Jadi kalau saya tanya kalian nggak apa-apa usah takut, kita kan sebaya ya. Oke, di sini kalian sudah tahu ya tentang kegiatan bimbingan kelompok siang ini sesuai dengan pengertian yang saya jelaskan tujuannya. Oke, sudah tahu, sudah paham. Kalau gitu saya mau tanya dulu nih, sebetulnya kalian tahu nggak sih apa itu bullying? Tahu, yang lainnya bagaimana? Tahu ya bullying. Ada yang mau jawab nggak pengertian bullying secara dasar? Oke, boleh ada ya. Baik Bu, kalau menurut saya, setahu saya itu bullying itu adalah suatu perundungan yang dilakukan oleh individu lain ke individu satunya ataupun kelompok lain ke kelompok satunya seperti itu. Bagus banget Nadia, pengertian kamu secara garis besar, secara mendasar seperti itu. Saya setuju dan saya menerima pendapat kamu. Ada lagi kah yang mau menjawab? Oke, dari saya sendiri mau nambahin yang tadi udah disebutin sama Nadia ya. Jadi kalau bullying itu sebuah tindakan perundungan yang dilakukan oleh satu individu ke individu lainnya atau secara berkelompok, dan itu tuh ada beberapa jenisnya, kayak ada bullying secara verbal, kayak dari lisan, atau bullying secara fisik, sama bullying secara sosial di hubungan interaksi di kehidupan sehari-hari. Oke, benar banget. Nata, kamu menambahi apa yang Nadia sampaikan tadi itu ya. Oke, saya juga tadi mention kamu menyebutkan jenis-jenis dari bullying itu sendiri. Oke, sesuai dengan topik yang sudah kita bahas pada siang hari ini, salah satu jenis bullying yang harus kita bahas yaitu cyberbullying. Oke, karena kita istilahnya udah pretest dulu tadi ya, ada yang tahu bullying atau enggak, jenis-jenisnya, terus sudah ada yang mention tadi jenis-jenis, salah satu jenis-jenisnya yaitu cyberbullying yang saat ini pas dengan topik kita, maka kita akan masuk ke tahap kegiatannya. Nah, kalian juga udah ada gambaran belum ya untuk kegiatan ini, tahap kegiatan kalian di sini akan memberikan ide-ide yang bagus, yang out of the box gitu. Di sini saya mempunyai sebuah poster gitu. Poster ini boleh kalian lihat. Ya sih. Oke, boleh dilihat dulu. Yang lainnya juga tadi udah kelihatan. Boleh diklik. Oke, itu salah satu brand studi case gitu ya. Irang itu hitam. Oke. Oke, itu salah satu studi case, jadi dijadikan poster begitu. Di sini poster yang dimana menunjukkan tentang cyberbullying. Kalian udah tahu belum kalau cyberbullying itu adalah pembulian melalui media sosial. Nah, permainan-permainan ini tidak ada selain di media sosial, gitu kan? Oke. Jadi di poster ini apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di benak kalian setelah melihat poster ini? Mungkin aku Kak. Oke, boleh. Jadi yang aku lihat dari studi kasus ini tuh kan ada seorang konten kreator TikTok yang asalnya tuh dari Papua gitu. Mungkin dari warna kulitnya mungkin yang lebih gelap gitu daripada teman-teman yang mungkin komen ini, terus akhirnya di komenan TikTok itu tadi itu banyak yang komen kayak ih lagi mati lampu ya di situ, maghrib gaya murem gitu.
rank itu kan kayak kalau penangkapan itu kayak ireng gitu kan, yang dimana itu menggambarkan banget kulit yang atau kayak ras atau gimana yang di apa namanya yang konten kreator TikTok itu tadi gitu, jadi kayak mengejek gitu sih. Oke, betul banget Clara sama apa yang kamu pendapatkan, apa yang kamu bilang kepada saya gitu ya, kalau dia ini terbuli gitu karena tone kulitnya. Iya. Ada lagi kah yang mau memberikan pendapatnya sekilas info, sekilas tentang kalian memberikan penilaian gitu tentang poster ini? Saya Kak. Boleh. Oke, jadi saya mau nambahin dari yang tadi udah dibilang Clara. Kalau saya memposisikan diri sebagai konten kreator tadi, terus dapat komenan ujaran yang apa ya? Mereka itu seakan-akan nge-hate aku, seakan-akan ngebenci aku, dan itu kan soal penampilan ya. Menurutku udah masuk diskriminasi kan, body shaming juga, dan pastinya konten kreator tuh merasakan sakit banget, apalagi kata-katanya tuh jahat banget gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, bener banget Zahra, saya setuju ya dengan pendapat kamu. Oke, mungkin cukup ya untuk dua orang berpendapat. Saya pasti yakin dengan pendapat kalian secara garis-besarnya kalau ini tuh ada konten kreator yang asal dari Papua yang dimana dia itu dibully karena tone warnanya. Oke, tadi kan kita udah melihat nih poster yang udah kalian nilai sendiri gitu ya. Secara garisnya pasti pemikiran kalian juga sama kalau poster ini termasuk contoh studi dari topik kita yaitu cyberbullying. Di sini saya selanjutnya ada kartu, di mana kartu ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya setiap pertanyaan ini akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, dan perlu kalian ingat juga, kalian perlu pahami kalau di sini tuh nggak ada pendapat atau ide yang jelek, yang bagus, itu nggak ada. Semuanya kita akan melihat dan mengumpulkan ide-ide dari perspektif kita masing-masing. Saya mulai cross dulu ya kartunya. Jangan tegang-tegang. Nggak terasa. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan sebagai netizen yang bijak ketika menemukan kasus cyberbullying di media sosial? Aku mau menanggapi. Jadi dari sisi netizen, kalau misalnya tahu ada cyberbullying di media sosial, mungkin ada dua hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama itu report akunnya. Mungkin orang yang aktif itu atau yang membuli itu memang kata-katanya sudah kasar sekali dan memang perlu untuk diberi teguran. Jadi harusnya kita yang melihat itu, tahu itu salah, itu kita kasih teguran berupa report akun seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau misalnya kita sebagai konten kreatornya, terus kita melihat ada komentar yang mungkin menyakitkan hati atau membuli secara mendalam gitu ya, mungkin kita bisa pidanakan juga karena ada undang-undangnya tentang mempidanakan seperti itu gitu. Bener banget, Della, kamu bagus banget juga idenya, pendapat kamu, jawaban kamu. Oke, saya menerima hal itu, saya juga setuju. Saya juga belum kepikiran ya tadi report harusnya ya, karena semua media sosial juga kebijakannya sudah ada report. Bagaimana dengan yang lain? Saya butuh satu orang lagi nih untuk menjawab. Mungkin saya mau menanggapi sedikit. Sebenarnya mungkin ini mau bahas perspektif saya sendiri di realitanya, menanggapi jawaban dari teman-teman juga gimana jadi netizen yang baik sebenarnya. Kalau saya pribadi itu cukup jarang buat report tadi ya yang kayak udah diusulin Della, apalagi mau membela yang dibully. Jadi kayak sebenarnya punya banyak ketakutan juga, takutnya ada lagi nih yang nyerang kita. Jadi sebenarnya itu jadi bahan refleksi juga sih sebenarnya, karena masih takut untuk mendukung membela teman-teman yang dibully. Cuman ya aku juga kepikiran
kalian mendukung atau kalian kena bully gitu. Iya, mungkin kalau dulu pernah ada juga ya walaupun nggak di media sosial tapi pas baca tuh jadi punya kayak lama-lama masalah. Jadi mungkin salah satu alasan Amanda datang ke sini juga karena apa-apa, nah kita juga sama-sama orang-orang dan kita kan cari sama-sama bareng-bareng. Oke, keren banget jawaban dari Dela sama Amanda. Oke, yang lainnya kita coba lagi ke soal berikutnya ya. Saya percaya kok kalian ini pasti punya perspektif yang luar biasa. Oke, saya baca dulu. Oke, yang pertama selanjutnya, apa yang biasanya kalian rasakan jika melihat seseorang diperlakukan atau diperlakukan tidak adil di media sosial? Bagaimana sih perasaan kalian biasanya? Kalau saya pribadi itu biasanya saya balikin ke diri saya sendiri sih. Kalau saya ngalamin hal tersebut pasti kayak saya bakal malu banget, terus kayak sedih banget, sakit hati banget. Tapi kadang tuh kalau saya melihat hal tersebut ya kayak nggak bisa belain juga gitu, takut diserang sama yang lain gitu. Jadi ya kadang tuh saya cuma diam terus ya udah menerima kayak yang dia bilang tadi. Oke, terima kasih ya pendapatnya dan jawabannya. Ada lagi mungkin? Oke, boleh Zahra? Oke, mungkin misal saya melihat apa ya, misalkan di TikTok terus ada komenan yang nggak mengenakan alias itu termasuk cyberbullying, mungkin saya merasa saya itu sebagai sesama manusia pastinya empatik banget. Terlebih lagi, oh ternyata SDM di Indonesia tuh seperti ini, banyak banget korban cyberbullying. Mungkin rasa sebagai manusia yang pengen banget menegakkan keadilan, terutama pengen berempati juga terhadap sesama, mungkin yang saya rasakan tentu saja jengkel, terus heran kenapa kok orang-orang bisa ngetik sejahat itu. Sekaligus saya pengen menjadi salah satu yang memberikan komenan yang positif. Jadi di sela-sela komenan yang negatif itu saya pengen memberikan hal yang membuat konten kreatornya itu menjadi semangat, nggak insecure lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga saya akan masuk lagi. Oke. Nah, di sini apakah menurut kalian tindakan membalas pelaku cyberbullying dengan cara yang sama itu bisa digunakan? Mengapa? Oke, mungkin kalau dari saya, kalau mungkin di agama kita pastinya dipelajari kayak kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan juga. Itu juga berlaku sama pertanyaan tadi, apakah tindakan pelaku pembuli itu tidak bisa dibenarkan atau mungkin kita membalasnya dengan hal menurutku itu nggak bisa sih. Tapi mungkin ini menjadi PR bersama karena terkadang kita ya kayak terpacu emosinya gitu loh, karena ya emang gak susah sih, apalagi kasus pembulian bahkan cyberbullying itu kayak ya menjadi isu yang hangat dan kita tentunya pengguna TikTok dan netizen Indonesia juga pasti menyukai dengan hal yang demikian. Itu sih, pokoknya ya nggak etis gitu kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya netizen Indo juga kan biasanya gitu sih, kayak ada yang ketahuan ngebully, terus yang lain tuh dia kan pernah ngebully, balas bully aja gitu. Oh iya, aku juga mau nambahin dari pendapatnya Nori sama Ahmad. Jadi kalau misalnya pelaku kejahatan terus dibalas dengan aksi yang kejahatan juga, itu menurut aku kurang sih. Karena kalau misalnya kita selalu ngeladenin, itu sama aja kita tuh ngasih panggung buat mereka. Jadi mereka itu malah tambah viral gitu. Jadi kan kalau misalnya viral dengan cara kejahatan itu kan gak baik juga ya. Nanti banyak orang-orang tuh yang mencontoh, oh untuk menjadi viral kita harus membuli. Oh kalau misalnya mau menjadi viral kita harus melakukan kejahatan gitu. Itu kan menjadi contoh yang kurang baik gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalnya kejahatan dibalas kejahatan itu kurang efisien. Mending kalau kayak gitu langsung aja di repost biar biasanya akun sosial media itu kan kalau misalnya ada
algoritmanya. Kalau misalnya banyak di repost berarti oh ini tahu ini akunnya bermasalah seperti itu. Tapi aku kurang setuju ya sama pendapatnya Dela, Noni, sama Rahma. Menurutku kalau kita dijahatin kan pastinya sakit hati ya. Kali kita diem aja, kita kan harusnya ngebales mereka yang udah jahat sama kita. Kayak enak aja gue yang ngerasain sakit hati lo enggak gitu sih. Kayak nggak adil aja gitu yang merasa tersakiti cuma kita. Masa mereka enggak sih? Mungkin kalau dari dia kan bilang kayak kalau misal kita dijahatin ya bener sih, kalau misal kita di posisi anak yang dibully kan juga pastinya bullying secara medsos ya pasti kayak sudah langsung mungkin ada beberapa anak yang pengen bales hal itu kan malah. Dan kalau menurut aku sih setuju sama Dela, artinya ya hal itu pasti ada di kita, pasti ada di benak kita kayak pengen ngebales. Manusia kan juga pengen ngebales, tapi balik lagi biar budaya di Indonesia ini biar nggak semakin kasih panggung ke orang yang bikin masalah gitu loh. Jadi biar orang yang bikin masalah tuh kapok, kok dia kok dia komen tuh nggak ada yang nanggepin gitu loh. Aku mau kasih pendapat tentang pendapatnya yang tadi. Kalau ada pelaku bullying, ya nggak apa banget kalau misal dia juga diperlakukan hal yang sama. Dan menurut aku perlu untuk kasih teguran kayak teman tadi udah sebutin, dan juga kasih mention juga bahwa suatu hal itu nggak baik kalau ditimpa sama yang tadi juga. Terus mungkin dari hal itu aku lihat itu banyak banget konten kreator yang mendapatkan bullying terkait kontennya, terkait personalnya, secara pribadi itu banyak yang nggak nanggepin para komenan. Jadi nanti si konten kreator itu jadinya udah lambat laun apa komennya makin menipis, jadi makin hilang komennya. Menurut aku itu udah suatu hal yang bisa sih para konten kreator melihat bahwa suatu hal yang nggak baik itu jangan dipilih dengan hal yang nggak baik juga. Biarkan sesuatu hal yang mungkin udah terjadi, mungkin sebagai konten kreator bahwa mungkin salah atau secara personalnya, secara kontennya, biarkan itu menjadi teguran dari konten kreator tersebut. Atau mungkin hal itu juga menjadi pandangan si pelaku cyberbullying bahwa hal yang mereka lakukan, hal yang ke atas juga bakal beriringan untuk tidak terjadi di kemudian. Gak ada yang mau menimpa lagi dari Rahma, Nami, Dela, Zahro, Ikan. Zahro boleh. Iya, mau menanggapi soal pendapat Ika. Setelah dengar semua teman-teman yang mengungkapkan pendapat mereka masing-masing tuh aku jadi tersadar kalau selama ini aku menjahatin mereka balik tuh salah. Kayak ternyata aku udah memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan aku. Jadi apa bedanya aku sama mereka? Ya sih, aku jadi refleksi diri. Dan kalau kalian dari perspektif kalian ini kita jadi saling belajar ya satu sama lain. Kalau pikiran kita itu, pendapat kita itu tidak sama dengan orang lain, tapi selain itu juga di sisi lain kalaupun nggak sama pun kita tidak bisa yang sampai memaksa kamu harus ikuti pendapatku, itu nggak bisa. Jadi kayak gini tadi banyak penyesalan itu, tapi kita cari jalan tengahnya gitu ya, dan umum tersadar gitu kalau pendapatnya umum memang gak benar, cuman dari perspektif lain umum bisa belajar hal itu gitu. Oke, mungkin dari 3 pertanyaan ini sudah cukup ya membahas tentang topik kita pada siang hari ini, yaitu tentang cyberbullying. Maraknya cyberbullying di era digital ini tentu sangat banyak ya. Ada orang yang kreator, bahkan bukan kreator pun salah dikit atau tidak sesuai dengan pandangan mereka, tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kita harus dituntut cantik, harus dituntut sukses, harus sempurna. Tentunya itu salah dikit aja bagi kebanyakan orang langsung hujat. Mereka langsung memberikan komentar-komentar yang bukan hanya rasis kepada suku kita, pada apa yang ada di badan kita, tapi juga mengejek, bahkan membenci kita secara
media secara di dunia maya gitu. Jadi kalaupun di dunia nyatanya dia tidak ada orang yang menilai dirinya sebagai seseorang yang buruk, tapi ketika kita sudah bermain media sosial, belum tentu orang tersebut, orang di luar sana yang tidak kenal kita tidak akan mengejek kita. Justru semakin orang itu, justru kita tuh semakin diejek dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kita, begitu. Jadi artinya cyberbullying ini juga dikatakan kita sebagai netizen perlu adanya kebijakan dari diri kita sendiri seperti yang sudah di-mention di awal, bahwa apa yang harus dilakukan sebagai netizen yang bijak. Oke, kita ambil kata-kata bijak ini, jadi kita pelajari bijak itu seperti apa. Ya tentunya salah satunya recall, karena dari CEO dari orang-orang yang memegang media sosial itu pasti menerima banyak laporan gitu ya, dan tentunya mereka melakukan tindakan-tindakan yang harus menguntungkan bagi mereka, juga harus menyelamatkan atau mengamankan gitu dunia media sosial ini. Salah satunya adalah dengan memberikan sistem liputan tadi. Bentuknya banyak liputan itu kan, kita juga sudah melihat itu ada liputan yang postingan ini tidak sesuai, terus tidak tertarik begitu ya. Jadi kita pun sebagai media sosial juga harus bisa memantau gitu apa yang terjadi di laman media sosial kita. Apakah masih banyak? Tentunya kalau bagi saya sendiri sih masih banyak. Makanya saya menggunakan dan mengangkat kasus ini karena kasus ini sangat begitu ini ya, tidak mudah untuk dihilangkan gitu. Memang banyak pelajaran dan harus ada keterampilan dan kesadaran yang penuh banget untuk bisa menghilangkan, kalau bisa sih menghilangkan jejak cyberbullying di media sosial. Karena media sosial itu kan dampaknya baik gitu loh bagi kita. Jadi maksudnya dibuatnya media sosial itu untuk mempermudah kehidupan kita, jadi bukan untuk membuat kehidupan kita sengsara. Memang kita didukung dengan keluarga, tapi bukan berarti ketika kita punya dukungan dari internal, dukungan dari eksternal kita punya. Oke. Terus pendapat kalian tentang perasaan kalian ketika melihat korban cyberbullying, yaitu terheran-heran, terus kasihan, terus empati. Itu saya cukup bangga dengan kalian karena kalian bisa memberikan dan memiliki perasaan itu. Setuju semua dengan pendapat dari Zahra tadi saya ingat. Jadi ketika kita sudah memiliki perasaan itu, ya memang walaupun kita tidak melakukan banyak hal, tidak melakukan mendukung mereka secara ini ya, internal personal, tapi ketika kita sudah memiliki perasaan itu ada kesadaran dari diri kita sendiri kalau kita juga nggak akan mau menjadi pelaku, karena kita tahu karena kita juga merasakan gitu ya, apa yang dirasakan korban, karena takutnya kejadian itu berlaku pada diri kita sendiri, jadi kita mempunyai rasa itu. Kemudian soal ini ya, memberikan panggung gitu pada orang lain biar semakin didukung gitu kalau omongan dia itu ternyata benar kok gitu. Maksudnya kayak omongan aku ngejek orang ini berarti benar, orang ini emang gak baik, orang ini emang buruk. Jadi kita memberi panggung itu saya setuju banget dengan pendapat Dela, terus Moni dan Ringkan. Kalau kita semakin mendukung, dan tentunya ini nggak akan selesai gitu ya kalau misalnya kita mendukung terus, mencoba terus untuk memberikan komentar negatif kepada para korban begitu. Jadi panggung itu sebaiknya harus dirobohkan. Ya dengan cara apa? Dengan cara pendapat kalian yang sudah kalian berikan tersebut. Oke, dari sesi budaya kelompok ini kita sudah menemukan kesimpulan ya gitu. Jadi dan solusinya yaitu saat kalian sebagai netizen yang bijak harus sering-sering melihat menganalisis gitu ya, memperhatikan laman media sosial kalian. Terus kalau ada yang nggak sesuai, kalian report aja, karena liputan di media sosialnya sudah sangat canggih gitu loh, jadi sudah sangat mempermudah kalian begitu untuk mental itu nggak sesuai, nggak tertarik gitu. Oke, solusi yang didapatkan juga dari situ juga
juga kalau dari korbannya seperti yang dikatakan tadi, dia itu membiarkan. Jadi ketika kalian nanti kalau menjadi korban, kalian biarkan saja dan datang, dan kalau misalnya nggak kuat gitu ya, nggak cukup kuat untuk melihat, kalian rest dulu, terus datang ke pihak yang bisa membantu kalian gitu. Tapi sesuai dengan Intan tadi bilang, kalau kita membiarkan aja itu komentar-komentar negatif bakal selesai, bakal hilang gitu, bakal tenggelam gitu. Bahkan kita bisa membatasi komentar kita, bukan? Oke, jadi solusi dan kesimpulan yang sudah kita dapatkan ini semoga bisa membuat kalian semakin sadar dan mendapatkan banyak ilmu baru dari kedepannya ya. Dan di dalam sesi bimbingan kelompok ini mungkin sudah cukup dari sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu? Mungkin aku suka, saya juga udah merasa banget gitu. Benar. Saya cukup ini ya, terkesan dengan pertemuan hari ini karena saya nggak expect juga kalian. Saya sangat menghargai perspektif kalian di siang ini. Terima kasih buat kalian, buat Inka, Clara, Amanda, Nata, Rahman, Mami, Dela, Nadia, dan Zahro. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kita berhasil ya untuk melihat perspektif dari topik yang sangat-sangat hangat dan belum ada solusi ujungnya. Kalau begitu boleh kita akhiri, kalian boleh lanjutkan aktivitas kalian.